Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Perkenalkan, saya Anggun Bunga Ramadan dengan NPM 231261209003, Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis jabatan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis jabatan? Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk memahami tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan suatu jabatan dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kecocokan antara yang mengisi jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang diharapkan. Konsep analisis jabatan. Konsep analisis jabatan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, identifikasi tugas. Proses mengidentifikasi tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang aktivitas harian, mingguan, dan bulanan yang harus diselesaikan. Kedua, tanggung jawab. Menetapkan tanggung jawab utama yang melekat pada jabatan tersebut, termasuk keputusan yang harus diambil, tindakan yang harus diambil, dan akuntabilitas yang diperlukan. Yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi. Menentukan kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam jabatan tersebut. Ini mencakup pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, dan keterampilan interpersonal. Keempat, lingkup pengaruh. Memahami bagaimana jabatan tersebut berinteraksi dengan jabatan lain dalam organisasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi operasi keseluruhan organisasi. Yang kelima, analisis beban kerja. Menilai volume dan kompleksitas pekerjaan yang diharapkan dari pemegang jabatan termasuk alokasi waktu dan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, pengembangan peran. Mengidentifikasi peluang pengembangan dan perluasan peran jabatan untuk memastikan ketersediaan karyawan yang terampil dan terlatih untuk mengisi kebutuhan masa depan organisasi. Metode analisis jabatan. Analisis jabatan melibatkan beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, metode observasi langsung. Mengamati aktivitas langsung pemegang jabatan untuk memahami tugas yang diperlukan. Yang kedua, wawancara. Mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi jabatan melalui wawancara dengan pemegang jabatan atau atasan. Yang ketiga ada kuesioner. Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan. Yang keempat, job analysis worksheet. Mencatat detail tentang tugas, kualifikasi, dan tanggung jawab jabatan dalam formulir atau lembar kerja. Yang kelima, metode incumbent comparison. Membandingkan tugas dan tanggung jawab dari beberapa pemegang jabatan yang telah berhasil untuk menemukan pola umum. Yang keenam, metode function job analysis. Menganalisis jabatan berdasarkan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menjalankan tugas, termasuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan jabatan yang akan dianalisis penting untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Masing-masing metode tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Analisis jabatan memiliki beberapa kepentingan yang vital bagi sebuah organisasi. Yang pertama, dalam rekrutmen yang tepat. Yang kedua, pengembangan karyawan. Yang ketiga, penilaian kinerja yang objektif. Keempat, perencanaan karir. Yang kelima, perencanaan strategis organisasi. Dan yang keenam, kesesuaian pekerjaan. Secara keseluruhan, analisis jabatan membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien, meningkatkan kinerja individu dalam organisasi, serta mencapai tujuan strategis jangka panjang. Hasil dari analisis jabatan adalah informasi yang berguna untuk pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pengembangan karyawan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja.
Dengan memahami dengan baik jabatan dalam organisasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya serta mengoptimalkan kinerja karyawan. Nah, guys, sekian secuil penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, arigato thanks. Jangan minasan.